Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria dari Universitas Gunung Jati Swadaya Cirebon dengan NPM 1210200085. Saya adalah mahasiswa semester 4 tingkat 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari yang terhormat Bapak Sandi Nasruddin Wibowo. Beliau mengajar mata kuliah Manajemen Inovatif. Tujuan video ini untuk pembelajaran dapat menjadi sumber belajar tambahan bagi siswa di sekolah atau perguruan tinggi. Sasaran untuk para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, dan masyarakat luar yang sedang mencari tahu tentang informasi, membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas tinggi. Di pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Yuk kita perjelas di slide berikutnya. Simak sampai habis ya teman-teman. Human capital dan manajemen. Beberapa human capital dan manajemen terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, berkaitan dengan SDM. SDM sendiri yaitu sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua, SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. SDM yang unggul juga harus memiliki free will dari segala hal, memberi ruang untuk berkreasi, berkembang sebagus mungkin, meskipun tentu tetap ada pedoman yang harus diikuti. Dan yang kedua yaitu SDM yang unggul juga harus memiliki welfare. Apabila kita menginginkan SDM yang unggul, maka kita harus memperkuat fondasi dasar berupa dukungan kesejahteraan. Ketiga yaitu investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang jauh lebih baik lagi. Investasi dalam pendidikan untuk sumber daya manusia unggul sangat penting dalam membangun kemampuan individu dan mendorong perkembangan ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan investasi pendidikan yang akan membantu menghasilkan SDM yang unggul. 1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, yaitu memastikan akses pendidikan yang lebih luas bagi semua orang, termasuk kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Ini juga dapat dilakukan dengan memberikan beasiswa, bantuan keuangan, atau program pendidikan gratis. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu fokus pada peningkatan kualitas sistem pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang relevan, memperkuat pelatihan guru, dan meningkatkan fasilitas sumber daya pendidikan. Investasi dalam teknologi pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Variabel penting untuk SDM.
Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003-26 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. 5. Pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka, untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas SDM terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan, sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Ketiga, yaitu kualitas kekayaan yang meliputi 1. Faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. 2. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. 3. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia, dari pandangan di atas, ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid.